Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Tetap semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar tematik. Apakah anak-anak sudah siap belajar? Pastinya sudah siap ya. Jangan lupa, Putri terus ingatkan kalian belajar jangan sambil tiduran. Duduk mencari meja yang nyaman untuk belajar. Nah, anak-anak, hari ini hari Rabu kita akan belajar tematik ya. Kita masih belajar tema 1 mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Masih menggunakan buku tema 1 ya. Putri ingatkan yang belum ambil buku segera diambil ke sekolah ya. Karena kita akan belajar buku tersebut. Nah, hari ini kita akan belajar pembelajaran kedua. Kemarin kita sudah belajar pembelajaran pertama mengenai makhluk hidup itu apa saja. Masih ingat kan? Kemudian ciri-ciri makhluk hidup itu apa? Ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan tentang pembelajaran kedua. Tentang apa saja? Yuk kita mulai belajar. Nah, sebelum belajar, anak-anak siapkan dulu buku tulisnya ya. Yang disiapkan hari ini adalah buku tulis Bahasa Indonesia dan buku tulis PPKN. Kemudian alat tulis disiapkan. Baik, sudah siap semuanya ya. Kita mulai. Hari ini kita akan belajar mengenai makhluk hidup bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang berjalan, jadi manusia itu bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki. Kemudian ada yang berenang, ikan itu berenang menggunakan sirip. Kemudian ada yang merayap seperti hewan cicak, dia merayap di dinding. Oke, terus kita lanjutkan. Makhluk hidup bernafas juga dengan cara yang berbeda-beda anak-anak. Jadi kalau tadi bergerak dengan cara yang berbeda-beda, bernafas pun juga berbeda-beda. Contohnya ikan. Ikan itu berbeda dengan manusia. Bedanya apa? Kalau ikan bernafas menggunakan insang, manusia bernafas menggunakan paru-paru. Oke, kita lanjutkan ya. Apakah tumbuhan juga bernafas? Iya, tumbuhan juga bernafas. Tapi dia bernafasnya melalui daun ya. Oke, sekarang makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Nah, pernahkah kalian mengukur tinggi badan? Pernah ya, jadi tinggi badanmu waktu kelas 1 dengan waktu kelas 3 sekarang berbeda atau tetap? Pasti berbeda ya. Jadi, waktu kelas 1 tinggimu 100 cm atau 1 meter. Kelas 3 tingginya sudah menjadi 140 cm. Berarti bertambah. Artinya, kita manusia tumbuh dan berkembang. Berat badannya pun juga berubah. Itu artinya kita berkembang. Nah, jadi seperti itu ya. Begitu juga dengan berat badan tadi sudah. Berat badan juga berubah ya. Dari kelas 1 misalnya berat badannya 20 kg. Kemudian kelas 3 sudah berkembang menjadi misalnya 25 kg. Nah, karena kita membutuhkan makanan diolah di dalam tubuh yang membuat tubuh kita menjadi tumbuh dan berkembang. Nah, tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Apakah hanya manusia yang tumbuh dan berkembang? Tentunya tidak ya, karena hewan juga tumbuh berkembang. Misalnya dari kucing itu kan ada anak kucing, lalu lama-kelamaan menjadi kucing besar, kucing dewasa.
Tumbuhan juga dari yang awalnya kecambah menjadi tinggi jadi pohon. Sekarang ayo kita mengamati. Apakah tinggi badanmu bertambah dibandingkan saat kamu masih di kelas 1? Nah, ini ada gambarnya. Misalnya dari bayi, atau misalnya kalian punya adik bayi, kalian perhatikan. Apakah adikmu itu selamanya akan menjadi bayi? Tentunya tidak ya. Jadi dari bayi, terus bisa merangkak, bisa berjalan, kemudian bisa berlari. Nah, itu namanya tumbuh. Kalau hewan berarti contohnya ayam. Ayam itu kan berasal dari telur. Nah, ayam kan berkembang biak dengan cara bertelur. Kalau manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, kalau ayam kan bertelur, jadi dari telur, kemudian telurnya pecah jadi anak ayam, kemudian anak ayam karena makan setiap hari tumbuh menjadi ayam yang dewasa. Nah, jadi seperti itu ya, mau manusia, mau hewan, mau tumbuhan, semuanya mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Oke, makhluk hidup dapat berkembang biak. Nah, ini tadi ya. Jadi dari kecambah tumbuh jadi pohon, dari telur tumbuh jadi ayam dewasa, dari anak-anak tumbuh jadi orang dewasa. Nah, jadi ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur, dan ada juga yang berkembang biak dengan cara misalnya biji, kalau misalnya tumbuhan ya, dengan biji. Oke, sekarang anak-anak perhatikan buku tulisnya di halaman 13. Kita akan berlatih ya. Dibuka bukunya halaman 13. Isilah tabel berikut dengan nama hewan. Isilah sesuai kelompok yang tepat. Nah, jadi di dalam tabel ini ada nama makhluk hidup. Kemudian cara berkembang biaknya, melahirkan atau bertelur. Nah, jadi tabel ini kamu salin di buku tulis bahasa Indonesia. Ya, kalian siapkan, tadi kan Bu Tere sudah suruh siapkan buku bahasa Indonesia. Nah, ini contohnya ya. Jadi Bu Tere pandu lagi ya. Jangan lupa tulis tanggal. Hari ini hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021. Kemudian jangan lupa tulis tanggal halamannya. Nah, halaman 13. Kemudian tabelnya digaris pakai penggaris biar rapi. Kemudian ditulis nama makhluk hidup berkembang biak, melahirkan atau bertelur. Bu Tere sudah kasih contoh kuda misalnya. Kuda itu berkembang biak dengan cara melahirkan, maka melahirkannya dicentang. Bertelurnya didiamkan saja, atau boleh kalian tambahi strip gitu boleh. Atau dikosongi saja nggak apa-apa. Jadi bisa ya, ini tugas bahasa Indonesia halaman 13. Diisi sebanyak 5 makhluk hidup. Ya, jadi tulis 5 makhluk hidup saja. Boleh hewan, boleh manusia yang kamu ketahui ya. Oke, apabila sudah selesai, sekarang kita lanjutkan dulu ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembelajarannya. Makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman. Nah, tadi kan untuk tumbuh, untuk berkembang, itu pasti memerlukan makanan dan minuman. Coba kalian bayangkan apabila 1 hari atau misalnya 2 hari kalian tidak makan, tidak minum, apa yang terjadi? Lemas ya, pasti lemas. Terus tidak bisa bergerak, mau jalan rasanya seperti tidak ada tenaga. Jadi menandakan bahwa kita itu memerlukan makanan dan minuman untuk energi. Hewan pun juga sama. Mereka membutuhkan makanan, membutuhkan minuman juga. Jadi
hewan, manusia, tumbuhan itu juga memerlukan makanan. Apakah tumbuhan juga membutuhkan makanan dan minuman? Ya, jawabannya membutuhkan. Jadi, tumbuhan itu mencari makanannya di dalam tanah. Jadi, tugasnya adalah akar. Yang tugas mencari makanan itu adalah akar. Nah, jadi dia makan air, minum air itu melalui akar. Oke, sekarang makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Nah, jadi kita juga bisa merasakan, misalnya panas matahari jam 12 tepat, itu sangat panas. Kita merasakan kulit kita terbakar. Nah, itu menandakan kita peka terhadap rangsangan. Tumbuhan juga sama, misalnya putri malu. Kalau kita sentuh, dia langsung menguncupkan daunnya. Berarti tumbuhan juga peka terhadap rangsangan. Hewan juga sama, misalnya kaki seribu. Kaki seribu kalau kita sentuh, dia langsung menggulungkan badan. Artinya dia peka terhadap rangsangan. Paham ya? Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan berbeda-beda. Jadi mau manusia, tumbuhan, hewan, itu mereka memiliki peka terhadap rangsangannya berbeda-beda. Oke, sekarang kita latihan. Buatlah kalimat berdasarkan kata-kata berikut. Jadi di dalam kotak-kotak itu ada berkembang biak, makanan, tumbuh, bernafas, bergerak. Tugas kalian membuat kalimat dengan kata-kata yang ada dalam kotak. Nah, kalian bisa simak di halaman 15 ya. Nah, jadi di buku tulismu, lanjut di bahasa Indonesia tadi, setelah buat tabel, bawahnya ditulisi halaman 15. Kemudian Putri kasih contoh 1. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, kemudian jangan lupa kata berkembang biak di garis bawah. Artinya, kamu menggunakan kata berkembang biak yang ada di kotak. Gitu, jelas ya? Kemudian nomor 2, 3, dan seterusnya sampai 5 kata itu selesai. Bisa ya? Jadi tugasnya ada 2 tadi bahasa Indonesia, membuat tabel. Kemudian yang kedua membuat kalimat dengan kata-kata yang ada di kotak halaman 15. Jangan lupa kata-kata dalam kotaknya di garis bawah ya. Jadi kalau misalnya nomor 1 kalian membuat kata dengan kata berkembang biaknya di garis bawah. Bisa ya? Kemudian jangan lupa dikasih jarak. Jadi antara angka 1 dan 2 dilompat. Supaya apa? Supaya tulisanmu rapi. Oke, tugasnya paham ya untuk bahasa Indonesia. Sekarang kita lanjutkan dulu belajarnya. Atau kalian bisa pause videonya untuk mengerjakan dulu. Kemudian nanti dilanjutkan lagi. Nah, sekarang kita akan beralih ke halaman selanjutnya, yaitu pelajaran PPKN anak-anak. Jadi di dalam PPKN itu ada bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa itu juga bersyukur kepada Tuhan. Kamu merawat tubuhmu itu bersyukur pada Tuhan. Kemudian apabila kamu punya hewan peliharaan, kemudian kamu merawatnya, itu artinya kamu juga bersyukur pada Tuhan menjaga hewan peliharaannya ya. Yuk kita sama-sama baca halaman 19 dan 20 ya. Nah, di halaman 19 itu ada bacaan bersyukur pada Tuhan. Kita sama-sama membacanya ya. Kalian pegang bukunya, kemudian dibaca bersama-sama. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan.
Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengalaman sila pertama Pancasila, Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu, juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Nah, jadi itu tadi bacaannya ya, tentang bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengalaman sila pertama Pancasila. Nah, apa saja hal yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup? Jadi, karena tema kita adalah keragaman makhluk hidup, bagaimana cara kita bersyukur kepada Tuhan tentang beragam makhluk hidup, tentang beragam hewan, beragam tumbuhan, kemudian ada manusia dengan segala ciri-cirinya, terus ada bagaimana cara tumbuh berkembangnya. Nah, kira-kira bagaimana cara kita mensyukuri keragaman makhluk hidup? Ya, caranya dengan misalnya tidak memetik bunga sembarangan. Oke, apalagi? Ya, misalnya memelihara kucing dengan baik. Kemudian tidak membunuh hewan. Itu juga termasuk mensyukuri keragaman makhluk hidup. Tidak mencabut tanaman sembarangan, itu juga salah satu cara mensyukuri keragaman makhluk hidup. Bisa ya? Nah, jadi tugas yang kedua, kalian siapkan buku PPKN-nya. Siapkan buku PPKN-nya karena bukunya baru, kita tulis tanggal. Hari Rabu tanggal 21 Juli 2021. Nah, kemudian tulis halaman 20. Tulis halaman 20. Langsung ya, jadi di Putri kasih contoh nih, misalnya cara mensyukuri makhluk hidup 1, tidak mencabut bunga sembarangan atau tidak mencabut tanaman sembarangan. Kemudian contoh yang kedua, merawat hewan peliharaan dengan baik. Nah, kemudian yang ketiga apa? Terserah anak-anak. Kalian boleh ikuti Bu Tere atau punya ide sendiri kira-kira bagaimana cara merawat, bagaimana cara mensyukuri keragaman makhluk hidup ini. Bisa ya, jadi tugasnya ini, Bu Tere ulangi, tugasnya ada bahasa Indonesia tadi, 2 tugas, membuat tabel dan membuat kalimat. Kemudian PPKN halaman 20, membuat bagaimana cara kita mensyukuri keragaman makhluk hidup. 3 saja, jadi tulis nomor 1, 2, dan 3. Atau kalau kalian mau tambahi sampai 5, boleh nggak Bu? Boleh. Mau 3 tetap Bu Tere nilai, 5 juga lebih baik. Jadi seperti itu ya. Oke anak-anak, tugasnya hari ini 2 mata pelajaran. Rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Kalau kalian ingin pandai, maka rajinlah belajar. Kalau kalian malas, maka akan menjadi bodoh. Nah, tetap semangat belajar di rumah anak-anak. Dan salam sehat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker ketika keluar rumah. Sampai jumpa di
pertemuan selanjutnya. Terima kasih.